Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi. Saya Gavin. Saya Atar. Saya Ali. Hari ini kita akan mempresentasikan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita berintroduksi mulai di konstitusi bahwa ini tuh udah mengalami amendment. Salah satu hasilnya adalah pasal 28 yang awalnya berbunyi sederhana kini menjadi pasal 28A hingga 28J. Perubahan ini memiliki efek signifikan terhadap pelindungan hak asasi manusia di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memahami pasal ini juga sungguh berdampak besar dengan memahami apa arti sesungguhnya hak asasi manusia. Dan untuk bunyi pokok dan struktur adalah saya akan bacakan karena ini agak panjang ya. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada 20C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Dan 20E ayat 3, setiap orang berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa adalah kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Jadi untuk filosofis dari pasal 28 ini adalah semua manusia itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan kebebasan dan apa yang dia mau. Gitu. Jadi sebagai negara hukum, Indonesia wajib untuk melindungi dan menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Dan secara konstitusional adalah negara ini merupakan negara HAM, hak asasi manusia. Tidak ada norma-norma konstitusi, tetapi harus menjamin dan melindungi seperti pasal 28I ayat 4, negara bertanggung jawab. Dan paradoksnya adalah pasal 28 ini mengadopsi semangat universal, tapi hanya menekankan nilai-nilai ketimuran. Contohnya seperti mereka lebih condong memihak kepada mayoritas ketimbang minoritas, padahal harusnya tidak seperti itu. Harusnya mereka lebih condong kepada minoritas dibandingkan mayoritas. Dan juga contoh dari kasus ini merupakan diskriminasi terhadap kaum LGBT yang harusnya ini tuh tidak dipermasalahkan karena ini tidak mengganggu yang namanya atau merugikan orang lain, tapi mereka malah menindak itu dengan kata-kata narasi nilai budaya. Selanjutnya ada implikasi ataupun penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagi akademisi atau peneliti, ruang riset masih terbuka luas bagaimana implementasi di daerah terpencil, bagaimana dampak budaya lokal terhadap pelaksanaan pasal 28 ini. Yang 28 di ayat 3 tentang identitas budaya, bagaimana pembatasan hak dilakukan dan apakah sesuai prinsip kemanusiaan. Lalu bagi masyarakat wajib tahu haknya pasal 28 dan juga berani menuntut jika hak mereka dilanggar. Sekaligus memahami bahwa menggunakan hak juga harus menghormati hak milik orang lain. Seperti di pasal 28C. Lalu bagi negara dan pemerintah, mereka harus membuat regulasi yang konkret untuk merealisasikan pasal-pasal seperti UU, PP, dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan, contohnya UU HAM, UU Pendidikan. Dan juga harus ada lembaga pengawasan yang independen untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada kritik. Beberapa hak masih bersifat normatif, itu tertulis tapi belum bisa diimplementasikan.
baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Potensi pembatasan yang terlalu luas. Pasal 28J memberikan ruang pembatasan yang bisa disalahgunakan. Dan juga ada kurangnya kesadaran dari budaya hak di masyarakat. Hak tidak hanya harus diakui, tetapi juga harus dimiliki oleh warga. Lalu ada rekomendasi pertama, edukasi hak asasi manusia secara rutin ke masyarakat dan sekolah untuk menumbuhkan kesadaran hak ataupun kewajiban. Dua, penguatan regulasi pelaksana untuk setiap pasal, misalnya UU atau PP yang konkret bagi hak ekonomi dan sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Ketiga, pemerintah dan lembaga independen rutin memonitor realisasi hak-hak yang diatur pasal 28 dan melaporkannya kepada publik. Yang keempat, melakukan penelitian spesifik, misalnya dampak pasal 28 di ayat 3 melakukan identitas budaya terhadap masyarakat adat, studi empiris di daerah tertentu. Dan yang terakhir, memastikan pembatasan hak yang diizinkan pasal 28J sesuai prinsip proporsionalitas, transparan, dan tidak diskriminatif. Dan kesimpulan dari presentasinya adalah pasal 28 dari 28J 1945 merupakan kerangka konstitusional yang cukup komprehensif untuk perlindungan HAM di Indonesia. Namun kerangka yang kuat itu tidak cukup. Tantangan pelaksanaan yang berat dan antara lemah dan fakta masih terlihat. Realisasi hak-hak ini membutuhkan peran aktif masyarakat plus kewenangan negara plus sistem hukum yang konsisten, kesadaran budaya tentang pada akhirnya. Jika hak-hak ini tidak ditemukan dalam kenyataan sehari-hari, maka konstitusi kita support dan kita butuh lebih dari sini. Pustakanya kita mengambil dari Winayati Niakania makna pasal 8 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam konteks hubungan sosial dalam konstitusi dan merancang defisit implementasi hak untuk berdasarkan UUD 1945 Lex Supati dan Rahman Budiarti implementasi perlindungan konstitusional kebebasan beragama perspektif negara hukum Indonesia pasal 28 dalam dan pasal 28 dalam UUD 1945 lengkap dengan isi dan maknanya itu. Dan terakhir hak warga negara dalam pasal 28 UUD 1945 itu saja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.